Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Kali ini bersama saya, Bu Laras, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Dapat dilihat, hewan dan manusia memperoleh banyak manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Selain pada manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi hewan, yaitu sebagai sumber energi bagi hewan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan tentunya bumi akan gersang sehingga kehidupan pun akan berakhir. Selanjutnya, sekarang kalian coba baca teks bagaimana jagung berkembang biak pada paragraf yang ke-1 ini. Jawab teks paragraf kedua berikut. Bacalah teks paragraf ketiga berikut. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang kalian buat seperti ini. Hasil jawabannya nanti dikumpulkan di waktu yang ditentukan ya. Ayo mengamati gambar bagian-bagian bunga berikut ini untuk mengetahui bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau dikenal dengan istilah secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau dikenal dengan istilah sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau dikenal dengan istilah sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing. Seperti halnya kita di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timur Leste memiliki kekhasan bunga tersendiri. Yang pertama, Brunei Darussalam. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dilenia sufroticosa. Merupakan pohon besar dengan bunga berwarna kuning. Selain pohonnya yang besar, daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Yang kedua, Kamboja. Bunga nasional Kamboja yaitu bunga rumbul yang memiliki nama latin Mitrella mesni, bunga mungil yang berwarna kuning keputihan yang menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumbul termasuk tanaman yang besar, yang tingginya mencapai 8-12 meter. Wanita-wanita hamil merah biasa juga menggunakan bunga yang satu ini.
Yang ketiga adalah Indonesia, memiliki bunga nasional berupa bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis. Dua lainnya adalah bunga melati atau Jasminum sambac sebagai bunga bangsa dan bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasanya berbunga 2-3 kali dalam setahun. Yang keempat yaitu Laos. Dorchampa begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria, ini adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup, biasanya digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang pada tamu. Yang kelima adalah Filipina. Filipina memilih bunga melati yang biasa disebut Sambaquita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Yang keenam yaitu Singapura. Bunga anggrek fana yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda Miss Joaquim, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak tahun 1981. Vanda Miss Joaquim berkaitan dengan Miss Joaquim melalui sejarahnya. Yang ketujuh, Malaysia. 5 helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia, atau nama latinnya Hibiscus rosa sinensis, adalah bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Yang kedelapan, Myanmar. Bunga nasional Myanmar adalah bunga paduak, yang bahasa latinnya adalah Pterocarpus indicus. Bunga warna kuning emas ini biasanya berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bila seluruh bunga berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan. Masyarakat Myanmar melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Di Indonesia, bunga ini dikenal dengan pohon angsana atau sana Jawa. Yang kesembilan, Thailand. Thailand memiliki bunga Cassia fistulalina sebagai bunga nasionalnya. Di Thailand disebut Ratchaburi. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap sebagai orang Thailand bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Ratchaburi biasa berbunga pada bulan Februari hingga Mei, sebagai simbol harmoni dan kesatuan masyarakat Thailand. Yang terakhir yaitu Vietnam. Lotus adalah bunga nasional Vietnam dalam bahasa latinnya Nimbea lotus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanamannya lain adalah pinus atau Pinus perkusi, bambu atau bambusa, dan krisan atau krisanten. Sebagaimana masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian belajar kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.